yang mana pada malam ini insyaallah malam Jumat Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk melakukan salah satu kewajiban kita, yaitu salat maghrib berjamaah. Salawat dan salam terlimpahkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jemaah sekalian, seperti biasa pada hari Kamis malam Jumat ada kajian yang insyaallah pada malam ini kajian kita akan diisi oleh Al-Ustaz Dr. Khairul Muhammad Arif MA Hafizahullah, yang alhamdulillah beliau sudah ada di tengah-tengah kita, dan insyaallah beliau akan mengkaji yaitu kitab Minhajul Mu'min. Dan insyaallah kajian pada malam ini disampaikan sampai menjelang isya saja. Nanti diselang dengan azan, cukup sampai azan. Setelah azan dilanjutkan dengan pertanyaan-pertanyaan, minimal 3 orang atau nanti dengan kondisinya. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilayh. Na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Innahu man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Bapak Ibu jemaah Masjid Baitul Ma'mur dan rahmat Allah SWT, khusus Ketua Yayasan Masjid Baitul Ma'mur, Ketua DKM dan para pengurus masjid, imam kita Masjid Baitul Ma'mur dan para jemaah semua yang dirahmati Allah SWT. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah pada malam hari ini kita dipertemukan oleh Allah dalam kondisi sehat walafiat. Semoga Allah Subhanahu wa taala terus memberikan kesehatan dan kebahagiaan kepada kita insyaallah. Amin. Salawat dan salam atas Rasulullah, qudwah teladan kita, pemimpin kita dunia dan akhirat, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga pada para sahabat, keluarganya dan kita semua umatnya yang selalu istiqomah terhadap Islam pada hari kiamat. Pada pertemuan pertama kajian akidah ini, kajian tauhid ini, saya mungkin perkenalkan diri sendiri atau sudah diperkenalkan Allah. Baiknya perkenalkan ya, tak kenal maka tak sayang. Walaupun saya sudah pernah ceramah subuh di sini. Kalau masalah 3 bulan yang lalu, kalau masalah saya. Nanti kan Ustaz Ahmad Sujadi kalau masalah. Saya nama Khairul Muhammad Arif. Aslinya itu dari Sulawesi. Kalau orang Jawa bilang Sulawesi. Saya berkenal biasanya saya perkenalkan dari mana Pak? Dari Solo, maksudnya Sulawesi.
Jati Makmur Bekasi. Kalau ini Baitul Makmur, kalau saya Jati Makmur. Saya juga lama di Mesir, mengambil S2, S3 di Mesir, jurusan pendidikan Islam di Islam. Kurang lebih 7 tahun di Mesir. Lalu kemudian saya diminta jadi dosen di UIN Syarif Hidayatullah. Jadi saya waktu masuk kuliah sudah didaftarkan jadi dosen di UIN Syarif Hidayatullah, ASN, mengajar di Fakultas Tarbiyah sampai sekarang. Juga saya diminta oleh Universitas Islam Asy-Syafi'iyah Jakarta yang Jatiwaringin itu untuk memegang pasca sarjana Fakultas Agama Islam. Jadi di sana di Syafi'iyah itu kalau ilmu keislaman namanya Fakultas Agama Islam. Saya di Fakultas Agama Islam ini sebagai dekan fakultas, membawahi S1, S2, S3 ilmu agama. Ada dakwah, ada pendidikan Islam, ada syariah, dan sebagainya. Sampai sekarang dari 2009 saya diamanahkan sampai sekarang di Australia. Saya juga mengajar di beberapa kampus yang lain, di Sekolah Tinggi Ilmu Suluddin di Jati Asih, khusus mengajar ulumul Quran, ulumul hadis dan sebagainya. Namanya Suluddin. Saya juga di Majelis Ulama dari 2013 kalau salah. Cuma posisinya pindah-pindah. Saya dulu wakil ketua lembaga pentasheh buku dan konten keislaman. Jadi ada buku-buku yang ditulis oleh ulama-ulama di Indonesia. Di Majelis Ulama itu ada namanya lembaganya, tasheh pemikirannya. Pemikirannya ini sesat atau tidak, pemikirannya ada syiah-syiahnya atau tidak, ada khawarijnya, ada mu'tazilahnya, ada liberalnya atau tidak. Nah, itu saya bekerja seleksi kitab-kitab konten keislaman, sesat atau tidak. Nah, Indonesia ini 300 lebih aliran sesat. Lalu kemudian ditasheh. Nah, itu kerjaan saya, wakil ketua dulu saya. Waktunya sangat sulit di sekalian. Nah, sekarang saya di majelis komisi dakwah Majelis Ulama. Kemarin saya baru diamanahkan juga, baru hari Jumat yang lalu, hari Sabtu yang lalu, menjadi sekjen Ikatan Dai Indonesia. Ikatan Dai Indonesia ini 34 provinsi. Jadi berat ini amanah. Saya diamanahkan jadi sekjen, sekretaris jenderal Muslim Dai seluruh Indonesia. Semoga kuat, insyaallah kita melaksanakan amanah. Amanahnya itu bukan kayak kita eselon 1 gitu ya, direktur di perusahaan atau direktur di kementerian, itu kan gajinya tinggi. Kalau dai-dai begini kita nggak melihat gajinya, enggak, karena memang nggak ada. Kerjanya jelas, dananya nggak jelas. Di majelis ulama juga begitu, kita rapat-rapat tiap minggu itu ya, dikasih makan siang saja sama kasih teh, nggak ada. Kalau nggak ikhlas di ilmu itu udah bubar. Itu berjuang di kota. Tapi fitnahnya dahsyat, kecurigaan orang luar biasa. Pikir kita makan duit semua. Karena saya ambil puluhan tahun di situ, nggak ada namanya honor apa itu. Kasih makan siang, kasih bungkus ada. Ulama itu begitu, Pak. Tapi fitnahnya besar. Orang yang banyak duit itu tapi nggak ada fitnahnya. Fitnah ini, ya semoga Allah, ini memang ujian dan perjuangan jihad. Nah, cuma jangan sampai kita ikut
ikut-ikutan fitnah ulama dan sebagainya. Karena itu memang framing dan desain orang-orang yang tidak bertakwa, tidak suka sama Islam. Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah, saya juga menulis buku tentang pemikiran Islam, namanya buku Wasatiyah al-Islam fil Quran was Sunnah. Moderasi Islam, walaupun tidak cocok sebagai moderasi, wasatiyah Islam dalam Al-Quran dan Sunnah. Dia semua menulis tentang menyelisih penyimpangan Syiah. Bukunya jadi bestseller nanti kalau Bapak Ibu mau klik di internet, di Shopee, di mana-mana di Lazada, ada itu. Namanya menyelisih penyimpangan Syiah. Saya membahas Syiah itu sudah sampai ke Eropa. Saya kebetulan hampir tiap tahun ditugaskan, apakah Majelis Ulama, apakah ISMI, atau dari Amerika, dari Eropa dan seterusnya. Saya ini biasanya dengan setiap orang berdakwah di Eropa dan Amerika, Kanada. Saya melihat ini umat memang problemnya banyak. Saya sebelum jelaskan ini kitab ini, karena ini pertemuan pertama Bapak ya, saya bukan dimah dulu biar kita itu nyaman. Kita itu fitnah pertama yang muncul di hati kita itu Pak, tanda tanya, namanya tasawuran. Siapa ini? Aliran apa ini? Lalu setan memperbesar tanda tanya itu. Lalu kita berantem sesama. Nah, tanda tanya ini masalahnya harus selesai. Ya, agar tidak menimbulkan tanda tanya, saya jelaskan ilmu akidah ini dulu. Bapak Ibu sekalian, memang kita hidup di zaman fitnah yang dahsyat. Zaman dulu ada juga fitnahnya, cuma sekarang ini beda. Karena musuh Islam itu berlipat-lipat kekuatannya dari umat Islam, sehingga fitnahnya dahsyat. Kalau zaman dulu musuh Islam itu kecil. Bayangkan Khulafaur Rasyidin itu berkuasa selama 36 tahun. Khulafaur Rasyidin, berarti kesyirikan itu tidak bisa bersuara di zaman mereka. Karena mereka memimpin dunia, Khulafaur Rasyidin. Lalu kemudian Bani Umayyah memimpin dunia itu 80 tahun lebih, sampai ke Eropa. Lalu Abbasiyah memimpin dunia itu kurang lebih 200 sampai 300 tahun. Sudah menguasai seperempat dunia. Lalu kemudian dipimpin oleh Turki Utsmani kurang lebih 620 tahun. Hampir 1000 tahun. Dunia ini dikuasai oleh umat Islam. Makanya perbedaan-perbedaan pendapat itu di zaman mereka itu mudah diredam karena ada khalifah. Ada Turki Utsmani, ada Abbasiyah, Umayyah dan sebagainya. Kalau kita tidak ada negara Islam ini 53, ada 58 negara Islam. Di dunia ini ada 58 negara yang mayoritas Islam. Itu berdiri masing-masing. Jadi kalau ada aliran masuk, udah mereka sibuk masing-masing. Gak ada yang melerai, gak ada yang meluruskan, gak. Karena pemerintahnya semua pemerintah presidensial, parlementaris, bahkan ada sosialis, komunis, sehingga mereka nggak peduli itu Islam. Negara tidak peduli itu agama. Presidennya itu nggak peduli itu agama. Karena dia bukan negara agama. Beda 1000 tahun yang saya sebutkan tadi. Mereka itu masalah pengajian ini diatur oleh negara, sehingga tidak ada bentrok itu, perbedaan pendapat. Ini masalah dari sejarah, Bapak Ibu sekalian. Nah, dalam Islam itu Bapak Ibu berkembang namanya sakofah Islam, wawasan ilmu Islam. Ilmu Islam itu kurang lebih 100 lebih Pak. Ya, dari Al-Quran saja itu kurang dari
ilmu yang bersumber dari Quran, tentang Quran, itu kurang lebih 20 sampai 22 ilmu. Ada namanya ilmu qiraah, ada namanya ilmu tafsir, ada namanya ilmu asbabun nuzul, ada namanya ilmu makkiyah wal madaniyah, ada namanya ilmu al-khas wal 'am tentang Al-Quran. Kalau dibahas itu kurang lebih 20 ilmu tentang Quran. Jadi kalau kita sekolah, kuliah, menuntut ilmu agama ini 50 tahun, udah selesai agama ini kita tuntut. Saya dari pesantren itu dari SD hampir 9 tahun saya pesantren. Lalu ke kuliah di Jakarta 7 tahun. Itu Islam semua. Saya nggak tahu masa kuliah umum gitu. 7 tahun. Lalu ke Mesir 7 tahun. 14 tahun sama-sama. Sampai sekarang saya merasa masih bodoh tentang Islam. Walaupun saya sudah tulis buku tentang Islam beberapa buku, tapi saya merasa Islam ini belum selesai kita tuntut kita. Bayangkan kalau orang belajar dari terjemahan saja sangat dangkal itu ilmu. Karena Islam ini dalam. Nah, ilmu hadis pun itu ada menjadi 12 ilmu hadis. 12 ilmu. Kalau Ibnu Salah itu menulis ada 36 ilmu hadis. 36 ilmu. Ibnu Salah. Jadi 36 tambah 22 berapa? Itu masih kurang sunnah. Belum masalah ilmu fikih. Ya. Ilmu fikih ada namanya usulul fikih, ada namanya ilmu fikih, ada ilmu maqasid syariah, ada namanya ilmu maslahat mursalah. Subhanallah. Terlalu dalam. Sehingga orang dulu yang masa ilmu ini gak mudah berfatwa. Ini kafir, ini munafik, ini halal haram. Dia harus mendalami 2 ilmu dan 2 cabang Quran hadis dengan mendalam baru boleh. Kalau dia baca hadis Quran langsung baca seperti itu langsung fatwa, berbahaya. Itu yang membuat banyak masalah. Lalu dalam mazhab Bapak Ibu sekalian, ilmu yang berkembang ini ada yang namanya ilmu akidah. Ilmu akidah ini di masa Rasulullah dia dikenal dengan ilmu keimanan saja, rukun iman, rukun Islam. Jadi kalau bicara Islam, rukun Islam. Kalau bicara iman, rukun iman. Di masa Rasulullah dan para sahabat nggak ada itu ilmu akidah. Kata-kata akidah, ilmu akidah itu baru dikenal abad ke-3 Hijriah, Pak. 300 tahun setelah wafat Nabi. Jadi kalau ada yang bilang akidah ini, ilmu akidah sudah ada zaman Nabi, belum. Enggak dikenal. Sallallahu alaihi wasallam. Dikenalnya itu rukun iman. Iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitabnya, Rasulnya, hari akhir, takdir. Itu akidah. Kita sebut sekarang itu keimanan. Lalu pada abad 200 Hijriah itu sampai abad 200 Hijriah itu masih dikenal ilmu iman itu keimanan saja. Lalu abad kedua Hijriah muncul ilmu baru yang disebut dengan ilmu kalam, ilmu kalam, atau yang kita kenal dengan ilmu teologi. Ilmu kalam ini adalah pembicaraan tentang seluruh masalah akidah itu, masalah keimanan, penyembahan kepada siapa itu Allah, itu dibicarakan dalam ilmu kalam. Abad kedua Hijriah belum dikenal akidah. Ilmu kalam ini dia ada filsafatnya dan seterusnya, ya, logika dan sebagainya, melahirkan banyak mazhab. Ada mazhab Mu'tazilah, ada mazhab Asy'ari, ada mazhab Al-Ghazali, ada
ilmuwan ilmu kalam ini punya bahkan dari hampir semua mazhab 4 itu. Nah, kalau mazhab 4 ini bukan mazhab akidah, Pak. Abu Hanifah, Maliki, Syafi'i, Hambali itu namanya mazhab fikih, bukan mazhab akidah. Walaupun mereka juga membahas akidah. Nah, mazhab akidah ini dikenal dengan ilmu kalam tadi. Hampir seluruh dunia Islam itu Bapak Ibu sekalian zaman dulu menguasai ilmu kalam. Tetapi ilmu kalam ini ada yang kemudian terlalu jauh mengikuti filsafat Yunani, ada yang kemudian selamat tetap kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Sehingga pembahasan mereka tentang akidah ini bagaimana tetap berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Di antaranya itu adalah Abu Musa Al-Asy'ari yang sekarang ini banyak dianut oleh Asia Pasifik, negara-negara Asia. Negara-negara Asia itu hampir 80% umat Islam itu Pak, di negara Asia. Sebagian di Afrika itu menganut Asy'ari dan Maturidi. Ini penting Bapak Ibu sekalian sebelum kita masuk ilmu akidah. Lalu abad ketiga Hijriah muncul ilmu akidah. Diperkenalkan pertama kali Bapak Ibu sekalian oleh ulama dari mazhab Abu Hanifah. Abu Hanifah menulis akidah ini, ilmu akidah ini dikenal dengan Fiqhul Akbar. Fiqhul Akbar. Awal abad ketiga itu. Fiqhul Akbar itu bicara tentang tauhid. Ya, bicara tentang tauhid. Inti akidah, inti ilmu kalam itu adalah membicarakan tauhid. Jadi tauhid itu pembahasan dari ilmu akidah. Lalu kemudian Bapak Ibu sekalian, dari kitab pertama yang ditulis tentang akidah, ilmu akidah ditulis, dibukukan pertama kali itu pada abad Imam Abu Hanifah membukukan itu, menulisnya tidak terlalu detail Bapak Ibu. Hanya dia sebut Fiqhul Akbar. Kalau bisa bicara tentang tauhid berarti Fiqhul Akbar. Kalau bicara tentang ibadah, Fiqhul Ibadah, Fiqhul Muamalah dan seterusnya. Dia membedakan seperti itu. Lalu kemudian ditulis secara khusus, itu pun hanya sekitar 30 halaman. Ditulis secara khusus oleh Imam At-Tahawi dari mazhab Abu Hanifah. Tadinya dia mazhab Syafi'i, lalu berpindah ke mazhab Abu Hanifah. Dia menulis kitab yang sangat terkenal di kalangan ahlu sunnah wal jamaah, namanya Aqidah At-Tahawiyah. Imam At-Tahawi ini lahir di Mesir, orang Mesir, dari provinsi Tahtawi atau provinsi Tahawi. Banyak ulama yang lain dari Tahtawi. Dia menulis kitab itu, lalu kemudian disyarahkan oleh seluruh mazhab. Mazhab Syafi'i mensyarahkan, mazhab Maliki mensyarahkan, mazhab Imam Ahmad bin Hanbal mensyarahkan, sampai disyarahkan oleh zaman sekarang, sampai disyarahkan oleh bin Baz, Abdullah bin Baz, ya, muridnya Muhammad bin Abdul Wahab. Jadi semua mazhab mensyarahkan kitab itu, Tahawiyah. Nah, termasuk juga di Al-Azhar. Al-Azhar ini, Bapak Ibu, universitas tertua ketiga di dunia setelah Universitas Kairawan di Maroko dan Universitas Zaitunah di Tunisia. Dia berdiri abad 900 Masehi atau abad ke-8, ya, abad ke-9 Masehi, 910 Masehi. Nah, kalau di Al-Azhar ini adalah kampus moderat, tidak ekstrim kanan. Ekstrim kanan ini kaku pemikirannya seperti Khawarij, tidak ekstrim kiri seperti Mu'tazilah atau liberal. Dia moderat.
semua mazhab dipelajari di situ, dan yang penting tidak bertentangan dengan Al-Quran dan pemahaman yang sehat tentang Al-Quran dan Sunnah. Nah, kami dari Al-Azhar memegang prinsip ini Bapak Ibu sekalian, manhaj pertengahan. Nanti kita akan jelasin ini apa itu ekstrem kanan, apa itu ekstrem kiri. Nah, dalam mazhab kalau Syafi'i, Imam Syafi'i itu dia menggabungkan antara ahlul ra'yi dan ahlul hadis. Ahlul ra'yi itu Bapak Ibu, dia memahami Islam mayoritas berdasarkan, dominan berdasarkan akal, logika. Kenapa? Karena di masa itu belum dibukukan hadis. Nah, mazhab Abu Hanifah itu ahlul ra'yi disebutnya. Lalu mazhab Maliki itu disebut ahlul hadis, mazhab ahlul hadis atau ahlul athar. Karena beliau berada di Madinah, dia hidup dengan sahabat tabi'in di Madinah, tabi'in, sehingga beliau masih generasi salaf tabi'in. Semua riwayat itu dia tulis. Makanya orang pertama menulis kitab hadis yang pertama kali itu muncul namanya kitab Muwatta, kitabnya Imam Malik, karena beliau mazhab ahlul hadis. Lalu muncul mazhab yang ketiga namanya mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i disebut mazhab ahlul ra'yi wal hadis. Dia menggabungkan antara Abu Hanifah dan Malik. Paham ya? Dia menggabungkan logika dengan ahli hadis. Nas tekstual, antara tekstual dan logika digabungkan. Ya, lalu kemudian yang keempat mazhab Ahmad Hanbal. Sebenarnya dia hampir sama dengan Imam Malik dan Syafi'i. Karena gurunya itu, guru besarnya Imam Ahmad bin Hanbal itu adalah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Sampai 40 tahun itu sudah meninggal gurunya Imam Syafi'i. Selalu dia doakan dalam sholat 40 tahun. Doain gurunya Imam Syafi'i. Saking berterima kasih kepada Imam Syafi'i. Jadi Imam Ahmad bin Hanbal ini selain dia ahli hadis, dia juga ahli ra'yi, ahli ijtihad. Lalu kemudian ada mazhab yang berikutnya Pak, namanya mazhab Al-Zahiri. Hati-hati. Kita harus paham ini. Saya sengaja sampaikan biar kita tuh luas wawasan kita Bapak Ibu sekalian ya. Tidak sembarang kita ini klaim-klaim seseorang itu tidak sembarang. Karena perkembangan ilmu itu ternyata seperti itu. Ada mazhab yang berikutnya, mazhab kelima Pak. Namanya mazhab Al-Zahiri. Dibangun oleh Daud Al-Zahiri, seorang ulama besar namanya Daud Al-Zahiri. Orang cerdas juga ulama juga. Tetapi kenapa disebut Al-Zahiri? Dia memahami Islam ini Bapak Ibu. Hukum-hukum Islam, syariat Islam, akidah Islam itu berdasarkan teks Quran dan hadis saja. Teksnya saja. Dia tidak pakai itu namanya qiyas, ijma dan sebagainya. Enggak usah pakai itu-ituan segala. Langsung teksnya saja. Teksnya seperti apa? Pemahamannya harus seperti itu. Gak usah ditakwil, gak usah ditafsirkan kemana-mana lagi. Teksnya saja. Namanya Daud Al-Zahiri. Terkenal ini. Sempat menggemparkan dunia Islam zaman itu. Dia bertahan kurang lebih 70 tahun atau 100 tahun. Pada abad ke-7 Hijriah punah mazhab. Ya, pengikut yang sangat terkenal. Bukunya juga kitab-kitabnya banyak. Seperti dalam mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i bukan berkembang dipertahankan oleh para ulama setelah. Daud Al-Zahiri ini muridnya juga terkenal namanya Ibnu Hazm Al-Zahiri. Ya, dalam kitab yang sangat terkenal namanya Al-Mahalli. Ya, bahas tentang akidah, bahas tentang syariah, muamalah dan seterusnya. Tapi berdasarkan teks saja. Nampaknya zaman kita ini Daud Al-Zahiri yang sudah punah abad ke-7 Hijriah itu, ada yang lagi yang menghidupkan kembali. Ya. Mu'tazilah yang punah abad ke-5 Hijriah, 5-6 Hijriah itu punah. Mazhab Mu'tazilah. Mu'tazilah itu seperti Islam Nusantara, ya, seperti Islam Nusantara. Disebut oleh para ulama mereka kaum aklaniyun, orang-orang yang kaum logika, kaum akal. Bahasa kita mungkin secara internasional namanya liberalisme. Cuma liberalnya mereka itu tetap kembali kepada Quran Sunnah Pak. Kalau liberal sekarang nggak kembali sama Quran Sunnah sama sekali itu bedanya Mu'tazilah. Kaum Mu'tazilah itu punah Pak, karena
Jadi mana yang benar itu yang abadi. Yang abadi ini 4 mazhab ini. Ya, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Mazhab Mu'tazilah ini pernah menguasai negara sampai Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad itu dipenjara karena di bawah kekuasaan Mu'tazilah. Jadi negara mengadopsi paham Mu'tazilah. Di antara paham yang sangat berbahaya itu mengatakan Al-Quran adalah makhluk. Jadi Al-Quran itu nggak usah disusi-susikan banget gitu ya. Biasa aja, kita seperti biasa. Bisa benar, bisa salah. Mu'tazilah begitu. Oh ini beda jauh dengan Zahiri tadi. Bisa benar, bisa salah. Jangan menuhankan teks gitu. Jadi kalau logika bertentangan dengan teks, maka yang dipakai itu logika sehat, akal sehat, bukan teks. Karena teks itu dia terikat sesuai zamannya, kata mereka. Ya hampir sama lah dengan kata-kata orang liberal di masa. Nah tapi ini punah Bapak Ibu sekalian. Ya, lalu kemudian yang abadi itu mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah. Pernah juga Syiah menguasai beberapa negara di zaman itu, karena luas dunia ini, Pak. Ya, Mu'tazilah menguasai di negara mana, kemudian di Baghdad dan seterusnya menguasai Mu'tazilah. Syiah menguasai sebagian Mesir, termasuk Al-Azhar itu. Ya. Jadi Syiah ini juga hampir sama dengan Mu'tazilah sebenarnya. Dia mengandalkan akal Syiah ini. Jadi Syiah ini Bapak Ibu sekalian, dia bisa merubah Quran hadis itu kalau dia bertentangan dengan akalnya. Makanya sampai sekarang kaum Mu'tazilah, New Mu'tazilah dan New Syiah itu hampir kompak Pak dalam satu masalah. Ya, karena mereka tidak kembali pada Quran semua. Nah, beda dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kita bertentangan dengan mereka karena kita itu konsisten kepada Al-Quran dan As-Sunnah, kemudian komitmen dengan ijma ulama para salafus saleh sampai sekarang. Jadi tidak jauh-jauh dari ulama, sehingga terus kita ini berkembang dan Islam terbesar di dunia adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah SWT. Nah, di zaman kita ini memang muncul kembali itu, subur kembali itu yang sudah mati itu. Zahiriyah muncul kembali, Khawarij muncul kembali. Khawarij itu bagaimana pahamnya Bapak Ibu? Khawarij itu pemahamannya bahwa hampir sama dengan Zahiriyah, Daud Zahiri. Cuma dia tanpa pemahaman sama sekali. Selain tekstual, dia tidak mengakui perbedaan pendapat. Ini parahnya Khawarij. Kalau sudah teks itu bilang A, maka tidak ada lagi penafsiran A1, A2, A3. Pokoknya sudah A. Siapa yang menyalahi berselisih dengan A, maka dia kafir. Jadi takfir itu lahir dari akidahnya Khawarij. Udah sedikit-sedikit kafirkan, itu Khawarij. Ya, Khawarij. Kalau Zahiriyah tadi enggak mengkafirkan. Tapi kalau Khawarij mengkafirkan. Jadi yang Islam itu, yang masuk surga itu dia doang sama kelompoknya. Bahkan mereka berani mengkafirkan sahabat. Kafirkan Ali, kafirkan Muawiyah. Pokoknya beda dengan pendapatnya, kafir. Ini namanya intoleran. Tidak bisa menerima pendapat yang lain selain pendapatnya. Kalau Ahlus Sunnah wal Jamaah, selama masing-masing pihak punya dalil, Quran hadis kuat, sahih, maka kita akui pendapat itu. Silakan pakai A, pakai B, selama masih ada dalil. Itu Ahlus Sunnah. Tapi kalau Khawarij tidak, Pak. Kalau saya punya dalil A, maka dalil B saya itu semua salah, gitu. Yang benar itu saya. Bahkan masalah dosa juga begitu. Kapan kita bermaksiat? Jadi maunya kita itu seperti malaikat. Bapak ini sudah soleh, tiba-tiba Bapak tidak sengaja jatuh kepada maksiat. Langsung Bapak abadi, kafir, dan abadi masuk neraka jahanam. Ini Khawarij, bahayanya itu. Nah sekarang itu ada benih-benih Khawarij muncul juga. Hati-hati. Benih-benih Zahiriyah, kaum Zahiriyah tekstual, beli. Mu'tazilah juga muncul. Syiah apa lagi? Syiah ini tidak pernah mati ya, karena kayak komunis, Pak. Tidak pernah mati. Jadi tinggal ngumpet muncul lagi gitu. Kita ini berada di zaman di mana semua paham itu subur. Makanya kita itu setiap masjid ada paham ini, karena terkontaminasi paham itu.
Ibu sekalian, saya kebetulan ketua yayasan juga ketua DKM. Jadi saya itu double jabatan, ketua yayasan, ketua DKM juga. Nah, sebelumnya tadinya berantem itu pengurus besar. Akhirnya jamaah angkat saya sebagai ketua yayasan. Ini sudah 5 tahun aman, nggak ada lagi. Kenapa? Karena saya pahamkan begini. Jadi kalau kita berbeda pendapat, saling memaklumkan saja selama masih Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jangan saling mengkafirkan, hati-hati itu Khawarij. Jangan terlalu tekstual, itu Zahiriyah. Jangan juga terlalu bebas liberal, itu namanya Mu'tazilah. Kita Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jangan keluar dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kenapa? Ini janji Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semua 73 golongan akan terpecah umat ini 73 golongan kecuali satu golongan. Semuanya masuk neraka kecuali satu golongan. Ditanya oleh para sahabat, siapa yang tidak masuk neraka yang masuk surga itu ya Rasulullah? Yang dikenal dengan firqatun najiyah itu siapa ya Rasul? Rasulullah SAW bersabda, "Ma ana alaihi wa ashabi." Ya, lalu kemudian para ulama menyebutkan inilah Ahlus Sunnah. Ma ana alaihi wa ashabi inilah Ahlus Sunnah. Maksudnya anak alaihi wasallam itu kelompok yang selamat adalah yang mengikuti Quran, sunnah, aku berada di dalamnya dan para sahabat. Quran, Nabi dan sahabat. Itu yang penting. Kalau sudah Quran, hadis, sahabat, kita tunduk aja udah. Enggak usah macam-macam. Kita ikuti. Itu aman Bapak Ibu sekalian. Jangan pakai akal. Jangan pakai tekstual. Karena Nabi itu tekstual itu ditafsirkan lagi oleh Nabi. Quran itu tekstual semua, Pak. Yang menjelaskannya siapa? Nabi Muhammad SAW. Ya, wa anzalna 'alaikal kitaba litubayyana lin-nasi ma nuzila ilaihim. Kami turunkan kepada Muhammad Quran itu untuk engkau jelaskan kepada manusia. Jadi yang menjelaskan yang menafsirkan Nabi Muhammad. Setelah Nabi Muhammad meninggal, para sahabat yang belajar kepada Nabi Muhammad itulah yang menafsirkan Quran juga. Para sahabat. Karena kita setelah tafsir Muhammad, tafsir sahabat. Setelah tafsir sahabat, tafsir tabi'in. Setelah tafsir tabi'in, tabi'in. Jangan langsung kita tafsir Quran. Ini yang banyak kita berpecah. Kenapa? Setiap orang berani tafsir Quran langsung tanpa melihat tafsir Nabi, tafsir sahabat, tafsir tabi'in, tafsir tabi'in. Langsung so pinter, langsung Quran. Begitu juga hadis. Hadis itu dipahami oleh sahabat, dipahami oleh tabi'in. Kita langsung hadis. Ini yang banyak bikin kacau. Karena orang baru bisa terjemahan langsung merujuk pada hadis. Dia nggak tahu itu ternyata ada al-am wal khas. Ada namanya asbabul wurudnya. Ada namanya mantuq wal mafhumnya. Ada namanya al-mantuq wal mafhum. Ada yang namanya al-haqiqah wal majaz dan seterusnya. Ada ilmunya Pak memahami Quran hadis itu. Yang saya sebutkan tadi kurang lebih 32 ilmu. Nah, kalau kita memahami ini Bapak Ibu sekalian, aman insyaallah. Tidak akan berdebat kita, tidak akan nyalahkan seterusnya. Kita kembali pada Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman para sahabat, para tabi'in. Saya kira selesai penjelasan ini mukadimah. Kita masuk ke kitab ini. Kitab ini ditulis oleh salah seorang ulama Al-Azhar. Namanya Syekh Mustafa Murad. Beliau salah satu ahli fatwa di Al-Azhar. Beliau mengatakan ini sebenarnya kelanjutan dari satu kitab yang ditulis oleh ulama Al-Jazair yang menjadi ulama besar di Madinah. Namanya Abu Bakar Al-Jazair. Yang menulis buku sebelumnya namanya Minhajul Muslim. Cuma sangat umum karena untuk orang level tertentu. Nah, untuk lebih mendalam levelnya, beliau Mustafa Murad ini, Dr. Mustafa Murad ini menulis buku namanya Minhajul Mu'min. Berarti lebih tinggi, lebih kelanjutannya atau tambahannya. Dia menjelaskan tentang akidah. Bab pertama ini akidah semuanya. Lalu kemudian nanti tentang muharramat dan seterusnya, sehingga kita bisa memahami Islam ini dengan sempurna insyaallah. Mudah-mudahan sampai selesai. Bapak Ibu sekalian, saya diinformasikan oleh Pak Hendro kita sudah masuk pada bab syirik kalau salah. Sehingga saya tidak mengulangi lagi.
Ini masih berbahasa Arab, tapi sudah ada terjemahannya ternyata. Pak Hendro dapat ya. Nah, sudah ada terjemahan. Saya di beberapa masjid pakai ini Pak, tapi tidak terjemahan, langsung kita gundulnya begini. Kata orang Indonesia kita kuning langsung, padahal warnanya putih. Maksudnya gundul, sehingga masih asli bukan terjemahan. Kalau terjemahan itu paling 70%, nah 30%-nya samar-samar. Sehebat apapun terjemahan, maksimal 70%. Nah makanya kita kembali ke asli bahasanya. Apa itu syirik? Ini udah belum lagi agak cepat kayaknya. Asyirku billah huwa ayyattakhidal abda nidan lillahi yad'uhu aw yarjuhu aw yakhafuhu aw yatawakkal alayhi aw yas'aluhu asy-syafa'ah aw yastaghithu bihi aw yasta'inu bihi fima la yaqdiru alayhi illa Allah. Jadi syirik itu sudah disepakati adalah mengambil sesembahan selain Allah untuk dia berdoa kepadanya, mengharap kepadanya, takut kepadanya, bertawakal kepadanya, meminta syafaatnya, berlindung kepadanya dan seterusnya. Yang dimana tidak ada kekuatan sebenarnya kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya syirik yang kita sudah sepakati. Perbedaan antara al-farqu baina al-kufri wasyirki. Perbedaan antara kafir dan syirik. Ada dua istilah ini Bapak Ibu ya. Kafir dan musyrik. Anna syirka a'ammu minal kufri. Ternyata syirik itu lebih umum dari kafir. Fa kullu syirkin kufrun wa laysa kullu kufrin syirkan. Setiap kekafiran pasti kesyirikan. Jadi kalau orang kafir itu pasti musyrik. Makanya dalam Al-Quran Allah selalu menggunakan kata kafir dan musyrik. Qul ya ayyuhal kafirun. Berarti kalau kita sebut kafir pasti sudah musyrik. Tetapi kalau kita sebut musyrik pasti juga kafir. Kenapa? Karena musyrik itu lebih umum dari kata kafir. Misalnya dalam Allah menjelaskan tentang Yahudi dan Nasrani. Lu'ina alladziina kafaru. Lu'ina alladziina kafaru min min Bani Israil ala lisani Daud wa Isa bin Maryam. Jadi Israel itu Bani Israel disebut kafir. Kenapa? Karena dia tidak menyembah Allah yang sesungguhnya. Jadi dia buat Tuhan lain yang tidak disembah. Sama dengan Nasrani. Tapi dalam waktu yang sama mereka musyrik. Kenapa? Karena membuat Tuhan-Tuhan yang lain selain Allah SWT. Ada Roh Kudus, Bapa dan sebagainya. Musyrik. Syirik itu dari kata syarikat. Sudah jadi bahasa Indonesia. Serikat. Perserikatan. Artinya ada Tuhan yang berbilang. Lalu kemudian ada namanya riya. Fariya'u syirkun asghar. Ada riya. Riya itu pamer amal bukan untuk Allah tetapi untuk selain Allah. Namanya riya. Itu disebut syirik, bukan kafir, Pak. Kenapa? Kalau kafir dia kafara, menutup secara sempurna tidak bertuhan kepada Allah. Mutlak tidak bertuhan kepada Allah. Tetapi kalau dia masih percaya sama Allah, cuma dia percaya juga yang lain, namanya syirik. Nah, riya itu disebut syirik asghar. Kenapa? Karena dia beribadah karena seseorang, tetapi dia menyembah Allah. Yang disebut musyrik, tidak kafir. Nah, hati-hati kita mengkafirkan orang, padahal dia masih menyembah Allah. Syiah kita tidak sebut kafir. Jadi makanya majelis ulama itu tidak pernah memfatwakan Syiah itu kafir, tetapi sesat. Atau paling maksimal itu musyrik karena menuhankan Ali bin Abi Thalib walaupun itu sekte tertentu.
Oleh karenanya Bapak Ibu sekalian, beda ini antara kafir dan musyrik. Kalau kafir betul-betul dia tidak menyembah Allah, kalau musyrik dia masih menggabungkan sesembahan itu selain Allah Subhanahu wa taala. Syirik Syirik itu terbagi 3, Bapak Ibu sekalian. Ada namanya syirkun akbar, yang kedua syirkun asghar, yang ketiga syirkun khafi. Syirik besar, syirik kecil, dan syirik yang samar-samar. Hati-hati Bapak Ibu sekalian. Lalu apa itu syirik akbar? Syirik akbar itu adalah yang mengatakan wallazi qala Allahu fi, yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Qur'an, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Surah An-Nisa ayat 114. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni dosa yang mensekutukannya sekutukan Allah dan mengampuni selainnya. Yang dimaksud oleh ayatnya adalah syirik besar. Kenapa? Dia sembah Allah juga, tetapi juga sembah Nyiroro Kidul misalnya. Dia nyembah Allah tapi juga nyembah sapi, nyembah Allah tapi juga nyembah keris. Ini namanya syirik besar. Dia berdoa tidak hanya kepada Allah, tetapi kepada yang lain. Ya. Dia bertawakal tidak hanya kepada Allah, tapi kepada yang lain. Ini namanya syirik besar. Dalam Al-Quran, qala al-Masih ya bani Israil a'budullaha rabbi wa rabbukum wa rabbakum innahu man yusyrik billah faqad harrama 'alaihi al-jannah. Ayat ini surat Al-Maidah 72 ini menjelaskan tentang syirik besar, sehingga dia tidak masuk surga, tidak bisa masuk surga. Haram untuknya surga. Baik Bapak Ibu sekalian, kita azan dulu, kemudian kita lanjutkan kembali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salat. Hayya 'alas salat. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Kita lanjutkan sedikit lagi, Bapak Ibu. Nah, syirik besar itu ada terbagi lagi menjadi 4.
syirik besar. Ini belum syirik kecil. Ini sangat detail pembahasannya. Syirik besar itu ada 4. Yang pertama, syirku doa. Kemusyrikan yang kita lakukan ketika berdoa. Allah berfirman dalam surah Al-Ankabut ayat 65, "Fa idza rakibu fil fulki da'u Allah mukhlishina lahu din, falamma najjahum ilal barri idza hum yusyrikun." Jadi orang ini ketika dia tenggelam di laut, mau tenggelam dia berdoa kepada Allah. Lalu ketika dia bebas, dia berdoa kepada selain Allah. Ini namanya syirik dalam berdoa. Wahai Tuan, misalnya Tuan Syekh, kabulkan doa saya. Padahal tadinya dia berdoa kepada Allah. Ini syirik besar dalam masalah doa. Yang kedua, syirkun niyah wal iradati wal qasd. Syirik karena niat, Pak. Syirik niat. Niat, keinginan serta maksud hidupnya, tujuan hidupnya itu bukan untuk Allah. Itu juga syirik, Pak. Termasuk syirik besar jenis keempat. Yang kedua, Allah berfirman masalah syirik niat ini, "Maka yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaiha a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Ulaika allazina laisa lahum fil akhirah illa an-nar." Jadi dia di kehidupannya di dunia ini hanya untuk dunia dan perhiasan dunia saja. Tidak ada maksud untuk bertemu Allah. Tidak ada niatnya untuk dekat sama Allah. Dia ibadah, Pak. Bisa jadi orang ini sholat, tapi hanya menggugurkan saja, nggak ada niatnya karena Allah, mengingat Allah. Dah. Ini musyrik dalam niat. Yang ketiga, syirkut ta'ah, syirik dalam ketaatan, syirik dalam kepatuhan kepada Allah SWT. Dia taat kepada Allah, tapi ada juga yang dia taati selain Allah. Hati-hati. Ittakhadhu akhbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah. Min dunillah. Mereka mengambil tokoh-tokohnya, tokoh-tokoh mereka, tokoh-tokohnya dia, kiainya, dia ambil sebagai Tuhan yang menyamai Allah SWT. Bahwa ustadznya, kiainya, syekhnya itu bisa mengabulkan doanya, bisa dan seterusnya. Hati-hati sekali. Makanya akidah itu disebut dengan tauhid. Kenapa? Karena kita betul-betul harus mengesahkan, mentauhid, wahid, dikata wahid. Apapun yang kita sembah, yang kita minta, yang kita niat, hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, yang keempat, syirkul mahabbah, kemusyrikan bentuknya cinta. Terlalu cinta kepada duit, fulus, kepada rokok, kepada istri, pada anak, terlalu cinta sehingga mengganggu cintanya pada Allah. Ini hati-hati. Dari masalah cinta juga kita harus mencinta pada Allah. Ini barangkali Bapak sekalian syirik dan pembagiannya sudah kita bahas. Kita akan lanjutkan pada pertemuan-pertemuan berikutnya insyaallah. Sebelum kita tutup, ada yang bertanya, silakan. Terima sekalian, barangkali ada yang ditanyakan. Baik. Assalamualaikum Ustaz. Silakan. Saya belum jelas tadi yang ketahui yang masih Ustaz itu kan terbagi 4. Ya. Yang pertama itu apa? Tentang Syirkut doa, syirik dalam berdoa. itu gimana maksudnya Ustaz? Ya. Manusia sebenarnya kita ini Bapak Ibu sekalian, fungsi hidup manusia itu cuma 2 dalam hubungannya dengan Allah. Fungsi interaksi kita dengan Allah itu 2 saja. Berdoa dan menyembah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami meminta menyembah ya Allah, dan hanya kepadamu kami meminta atau berdoa. Nah, syirik yang pertama ini, syirik besar yang pertama, syirik dalam doa. Dia tidak hanya berdoa kepada Allah, tapi dia berdoa kepada selain Allah atau makhluk Allah. Ini syirik besar. Malah yang pertama, karena bertentangan langsung dengan iyyaka na'budu tadi, hanya kepada kami menyembah dan hanya kepada kami meminta.
Dia juga meminta kepada yang lain, berdoa kepada yang lain. Wahai Tuhan, berikanlah kami keberkahan. Dia meminta kepada makhluk. Wahai penunggu goa ini, penunggu pohon ini, penunggu rumah ini, berikanlah kesehatan kepada kami. Tetapi ketika dia masjid, berdoa juga kepada Allah. Atau kalau di dalam contoh surah Al-Ankabut ini, ketika dia dalam kondisi emergency, dia berdoa kepada Allah. Tetapi ketika dia senang, dia ngasih sesajen kepada yang lain. Saya selamat nih dari malapetaka. Padahal ketika dia mau kena malapetaka itu, dia ya Allah tolong. Tapi ketika setelah selesai malapetakanya, dia datang ke dukun, ke paranormal, ngasih makanan apa seperti dan sebagainya. Ini karena aku selamat dari, aku kasih makan aku kasih sesembahan apa itu. Kalau kita nggak paham kayak gini, ada orang kasih makan ini Pak, buat ngasih ngasih makanan ke laut, makanan ke gunung dan seterusnya, ke pohon dan sebagainya, sesajen kan. Ini namanya berdoa pada selain Allah Subhanahu wa taala, dan tidak boleh kita 17 kali dalam sholat kita bersumpah kepada Allah. Kita hanya menyembah dan meminta hanya kepada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada kami menyembah ya Allah, dan hanya kepada kami meminta pertolongan. Fa iza, kata Nabi SAW, fa iza sta'anta fasta'in billah. Kalau meminta berdoa, hanya mintalah kepada Allah. Allah. Baik, satu lagi pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ulang kembali, saya kurang dengar, agak rapat lagi. Iya, tadi kan di Bukhari Ustaz mengatakan di Indonesia ini kan banyak aliran Islam. Ya. Kita dikenal Rasulullah Jamaah. Tapi yang berkembang saat ini yang sedang marak di Indonesia adalah beberapa aliran yang terkesan agak kiri-kirian, seperti Khawarij dan sebagainya. Itu cukup besar pengaruhnya di kita. Dan itu secara tidak langsung mempengaruhi kita dalam kita berakidah kepada Allah. Nah, di tengah-tengah ini yang terjadi yang sangat marak. Nah, ini yang berkembang adalah ada gerakan-gerakan yang cukup signifikan yang secara tidak salah mempengaruhi akidah kita yang masuk ke jemaah. Minoritas sudah mempengaruhi jadi mayoritas gitu. Nah, ini kan Ustaz gimana? Nah, ini yang kadang-kadang sedang berkembang di kita saat itu ya adalah itu. Kan mohon yang ada Ustaz. Dan bagaimana kita mengantisipasi gerakan-gerakan yang sifatnya agak 100 gitu. Gimana Ustaz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin terlalu umum, saya belum menangkap aliran apa namanya, kemudian contohnya seperti apa. Ya, contohnya mungkin ya kalau yang saya baca di beberapa media ada beberapa aliran yang maaf dalam bahasa prosedur saya tanyakan tentang saling membid'ahkan sama saudara seagama. Saling Membid'ahkan. membid'ahkan. Itu kadang-kadang dari ustaz sampai jamaah saling membid'ahkan sama saudara Islam gitu. Itu kan sudah termasuk aliran yang mengarah mengganggu stabilitas gerakan nasional jamaah yang sudah ada di Indonesia. Itu Bagus sekali. Aliran ini atau paham agama sebenarnya, dia juga sebenarnya, mohon maaf, ini bagian dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Cuma pemahamannya yang berbeda dengan pemahaman mayoritas Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sengaja saya sampaikan tadi, prolog tadi Bapak Ibu. Jadi di antara masalah yang sering membid'ahkan
adalah karena terlalu tekstual memahami Islam, khususnya memahami Al-Quran dan As-Sunnah. Bahkan ada plusnya, terlalu ta'assub mengikuti pendapat syekhnya, sehingga selain syekhnya dianggap salah, selain syekhnya tidak layak untuk dingajiin, selain syekhnya tidak layak untuk ditimba ilmunya. Dan ini ta'assub ini berbahaya. Inilah yang kemudian membuat fitnah di tengah umat Islam, perpecahan. Betul yang disampaikan tadi. Kenapa mereka mudah membid'ahkan? Saya baru nulis ini di status saya. Saya ketika haji pertama kali tahun 2003 bawa HP ini foto itu nggak boleh, bid'ah, moto-moto sih. Coba ketika saya umroh 2013 udah nggak ada larangan itu, udah boleh. Ada juga kemudian ada kelompok yang kalau tidak isbal itu, kalau isbal itu neraka. Ya. Artinya di atas ya, semua kain di atas kaki itu neraka jahanam. Karena tekstualnya begitu, betul. Nah, dia tidak baca hadis-hadis yang lain yang mengatakan al-khuyalah, mengangkat kaki itu untuk sombong. Jadi ada istisnanya namanya dalam hadis itu. Penunjuan itu sombong. Dalam rangka sombong, dalam rangka congkak, dalam rangka dia meninggikan dirinya, maka itu neraka jahanam. Karena perbuatan iblis memang sombong. Nah, ketika ternyata sebagian ustaz-ustaz tadi yang membidahkan, sekarang tidak membidahkan lagi. Ya, tidak membidahkan lagi yang sarung atau celana di bawah mata kaki. Kenapa? Karena lama-lama mereka memahami. Jadi ini masalah pemahaman tekstual kepada Quran dan hadis. Bagaimana menghadapi orang kelompok ini? Mereka juga umat Islam. Mereka kembali pada Quran Sunnah juga sama dengan kita. Cuma pemahaman yang tekstual. Pemahaman yang tekstual. Nah, perlu pemahaman lebih mendalam. Saya bilang kalau ada yang bertanya seperti ini, saya bilang tunggu ini aja. Karena mereka sadar juga. Nanti mereka itu memahami Islam, nanti sama dengan kita. Lalu kenapa kita harus cepat dewasa memahami Islam? Karena kita ngikutin para ulama-ulama kita. Ulama itu sudah mumpuni. Nah, yang mereka itu masih sering menyalahkan orang karena itu masih bahasanya itu pubertas ilmu, pubertas baru. Nanti kalau mereka mendalami, membaca dan seterusnya membandingkan, mereka akan sadar sendiri dan berubah sendiri. Dan sudah banyak berubah. Tadi saya sampaikan di Mekah dan seterusnya, dan di daerah kita, tempat-tempat itu sudah mereka berubah. Jamaah saya juga ada yang begitu, Pak. Ya, nggak boleh doa berjamaah seperti itu. Setelah dijelaskan, paham. Ini perlu kedewasaan kita berbeda pendapat. Jangan kita langsung kemudian memusuhi mereka juga. Nah, mereka belum selesai pembahasannya. Nanti kalau sudah selesai mereka membahas itu, insya Allah mereka akan berhenti membid'ahkan. Nanti tempat saya sudah berhenti, ada yang sudah berhenti membid'ahkan, nggak ada lagi. Kan udah jelas. Jadi kalau masih ada yang membid'ahkan, berarti masih belum selesai pemahamannya tentang masalah. Bahkan ada yang membid'ahkan kunut. Saya sampai marah sekali. Ini sahabat aja melakukan kunut kok. Nabi aja kunut, ente bid'ahkan. Ini kan keterlaluan. Oh itu kan pemahamannya salah gimana? Mazhab 4 sampai final ijma. Jadi ada namanya ijma dalam Islam. Ada pendapat A, ada pendapat B. Ijma itu bukan hanya menyepakati salah satunya, Pak. Tapi ijma itu adalah ketika kita menyepakati bahwa ada dua pendapat tentang satu kasus, satu masalah. Itu namanya ijma juga. Kalau ada pendapat ketiga masuk, dia bertentangan dengan ijma. Siapa yang bertentangan dengan ijma, maka dia bertentangan dengan Quran dan Sunnah. Ini jadi pahami Pak sebagai orang. Dia pikir dia seenaknya saja datang mendatangi pendapat ketiga.
boleh kunut, boleh tidak. Dia paksain, nggak boleh kunut. Itu salah, itu menentang ijma namanya. Kalau Anda tidak mau kunut, nggak usah kunut. Tetapi tidak menyalahkan orang yang kunut. Begitu juga yang kunut, nggak boleh kita aneh melihat orang yang tidak kunut, karena memang ada mazhabnya. Namanya mazhab Ahmad bin Hanbal, mazhab Hanbali. Ya, ada dua yang tidak kunut dari 4 mazhab itu, Hanbali dan Abu Hanifah. Yang dua kunut, Maliki, Syafi'i. Walaupun kunutnya beda. Ya, kalau kunut Maliki itu sebelum ruku, kalau Syafi'i setelah ruku. Kalau ini ada orang berani-berani menentang dua pendapat ini, yang kunut itu, ya pasti yang salah itu yang kunut, yang benar itu yang tidak kunut. Nah, ini nggak tahu ilmu. Mohon maaf, jahil, nggak tahu perbedaan pendapat. Nggak tahu perbedaan pendapat di kalangan. Hukumnya tekstual. Ya, tadi salah satunya ada dua pendapat boleh kunut boleh tidak, termasuk di tengah-tengah. Atau yang tekstual itu hukumnya bagaimana? Hukumnya tercela, tidak boleh karena dia menentang ijma. Menentang ijma. Kalau menentang ijma sama dengan menentang Quran dan As-Sunnah. Sepakat ulama, karena hukum Islam itu ada 4 sumbernya yang disepakati oleh 4 mazhab. Quran, As-Sunnah, ijma, qiyas. Sebenarnya banyak, cuma yang disepakati 4. Kalau yang disepakati ini ditentang oleh salah seorang atau satu kelompok, maka dia keluar dari ijma, bisa keluar dari Ahlussunnah wal Jamaah. Kenapa Ahlussunnah wal Jamaah itu 4 itu mazhab. Jadi kalau ada yang kunut, tinggal pilih aja mau kunut atau tidak. Jangan nyalahi orang yang kunut. Kenapa? Karena ada dalilnya. Ini sudah ijma. Ya, tidak boleh datok kelompok. Nah, ini kadang tidak dipahami oleh kelompok yang Bapak sebutkan tadi. Tapi kalau dia paham, Pak, insya Allah dia akan berhenti berbidah. Nah, semoga kita di sini insya Allah terus pengajian ini akan berhenti insya Allah. Nah, di tempat saya itu sudah aman, Pak, nggak ada masalah, nggak ada lagi teriak-teriak bidah. Mau setelah zikir sendiri, mau zikir berjamaah terserah, aman, Pak. Nah, di Mesir sudah begitu, Pak, aman, nggak ada lagi orang bidah-bidah akan di Mesir. Beda kita warna-warna beda, dikit-dikit beda, karena belum paham. Tetapi dia semangat. Apakah dia sesat? Dia tidak sesat, tapi hanya sekedar tidak paham. Anak kita misalnya tidak paham sesuatu, apakah kita sesatkan anak kita? Dia tetap anak kita, tetapi dia belum paham. Nah, sehingga kita terjadi persaudaraan umat Islam. Yang keluar dari Islam itu makanya antaranya adalah kalau dia sudah menentang Quran, menentang hadis, itu baru keluar. Ya, seperti Syiah, Mu'tazilah, Jabariyah, Qadariyah dan seterusnya. Nah, itu yang. Tapi ini kita masih sama-sama. Cuma pemahamannya saja yang cetek. Mohon maaf saya sebutkan pemahamannya tentang Quran hadis yang cetek. Tapi kalau mereka sudah paham, berhenti sendiri. Yang masalahnya itu memaksakan pandangan yang salah itu, dipaksa sama dia, sehingga dia menyalahkan orang lain. Nah, itu bisa pindah ke Khawarij. Karena Khawarij seperti itu tadi yang saya sebutkan tadi, pendapatnya dua yang benar, yang lain salah, bahkan mengkafirkan selain pendapatnya. Nah, itu Khawarij. Tapi mereka ini tidak sampai ke situ. Ya, begitu Bapak Ibu sekalian. Semoga jelas ya, sehingga kita semua bersatu dalam bingkai Ahlussunnah wal Jamaah. Assalamualaikum